Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Teknik dan Strategi Advokasi Modern dalam Agribisnis. Materi ini membahas bagaimana perkembangan teknologi telah mengubah cara advokasi dilakukan, khususnya dalam sektor agribisnis. Saat ini advokasi tidak hanya dilakukan melalui pertemuan langsung atau penyampaian aspirasi secara konvensional, tetapi juga memanfaatkan media digital, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama dengan media massa agar pesan yang disampaikan dapat menjangkau lebih banyak orang. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan advokasi. Advokasi adalah suatu proses untuk memperjuangkan kepentingan, hak atau kebutuhan suatu kelompok agar mendapatkan perhatian dan menghasilkan kebijakan yang lebih baik dalam bidang agribisnis. Advokasi dilakukan untuk membantu petani, nelayan, peternak maupun pelaku usaha pertanian agar memperoleh perlindungan akses terhadap pasar, teknologi, model, dan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada mereka. Mengapa advokasi sangat penting dalam agribisnis? Karena sektor pertanian masih menghadapi banyak tantangan, misalnya harga hasil panen yang sering berubah-ubah, keterbatasan pupuk bersubsidi, perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen, rendahnya posisi tawar petani, hingga terbatasnya akses terhadap teknologi dan informasi. Permasalahan tersebut tidak selalu dapat diselesaikan oleh petani sendiri, sehingga diperlukan advokasi yang baik agar pemerintah maupun pihak terkait mengetahui kondisi sebenarnya dan dapat memberikan solusi yang tepat. Pada slide ini terdapat 3 teknik dan strategi advokasi modern, yaitu digital advocacy, cross advocacy, dan media relation. Ketiga strategi ini saling melengkapi dan sering digunakan secara bersamaan agar advokasi menjadi lebih efektif. Strategi pertama adalah digital advocacy atau advokasi digital. Di era sekarang, hampir semua orang menggunakan internet dan media sosial. Oleh karena itu, media digital menjadi salah satu sarana yang sangat efektif untuk menyampaikan informasi dan mengembangkan dukungan masyarakat melalui platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, maupun WhatsApp. Informasi dapat disebarkan dengan sangat cepat. Misalnya, ketika petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, mereka dapat membagikan kondisi di lapangan melalui media sosial sehingga masyarakat mengetahui masalah tersebut. Jika informasi tersebut mendapat perhatian luas, pemerintah biasanya akan lebih cepat merespons. Selain media sosial, advokasi digital juga dapat dilakukan melalui petisi online, webinar, kampanye digital, video edukasi, infografis, maupun diskusi serta daring. Keunggulan advokasi digital adalah biaya relatif murah, menyebarkan informasi yang cepat, serta mampu menjangkau masyarakat dalam jumlah yang sangat besar tanpa dibatasi wilayah. Namun demikian, penggunaan media digital juga harus dilakukan secara bijaksana. Informasi yang dilakukan harus berdasarkan data dan fakta yang benar. Jangan sampai advokasi justru menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya atau informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, setiap konten yang dibuat harus memiliki sumber yang dapat dipercaya. Strategi kedua adalah grassroots advocacy atau advokasi berbasis masyarakat. Grassroots berarti akar rumput, yaitu masyarakat yang langsung merasakan dampak dari suatu permasalahan. Dalam konteks agribisnis, yang dimaksud adalah para petani, kelompok tani, koperasi, dan masyarakat pedesaan.
Strategi ini menekankan bahwa perusahaan akan lebih kuat apabila berasal dari masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, ketika petani mengalami kesulitan mendapatkan air irigasi, mereka dapat membentuk kelompok tani, melakukan musyawarah, pengumpulan data mengenai luas lahan yang berdampak, kemudian menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah. Karena aspirasi tersebut berasal dari masyarakat yang benar-benar mengalami masalah, maka pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengambil keputusan. Grassroots advocacy juga bertujuan memberdayakan masyarakat, artinya masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan tetapi juga ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan. Dengan adanya kelompok tani yang aktif, koperasi yang kuat, dan kerjasama antar masyarakat, posisi tawar petani akan meningkat sehingga mereka tidak mudah dirugikan oleh pihak lain. Strategi ketiga adalah media relation atau hubungan dengan media. Media memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika suatu isu diberikan oleh media cetak, televisi, radio, maupun media online, maka informasi tersebut akan lebih cepat diketahui oleh masyarakat luas. Hubungan yang baik dengan media dapat membantu memperluas jangkauan pesan advokasi serta membentuk opini publik. Misalnya, ketika media memberikan bahwa banyak petani mengalami gagal panen akibat banjir atau kekeringan, masyarakat akan mengetahui kondisi tersebut. Berita tersebut juga dapat mendorong pemerintah untuk segera memberikan bantuan atau menyusun kebijakan yang sesuai. Namun, hubungan dengan media harus dibangun secara profesional. Informasi yang diberikan kepada wartawan harus jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, media akan menjadi mitra yang membantu memperkuat advokasi, bukan sekedar menyebarkan informasi. Jika kita melihat ketiga strategi tersebut, dapat disimpulkan bahwa digital advocacy berfokus pada pemanfaatan teknologi dan media sosial. Grassroots advocacy berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani, sedangkan media relation berfokus pada kerjasama dengan media massa untuk memperluas penyebaran informasi. Ketiganya saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh penerapannya, bayangkan ada petani di suatu daerah yang mengalami kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Kelompok tani terlebih dahulu mengumpulkan data mengenai jumlah petani yang terdampak. Setelah itu, mereka mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah sebagai bentuk grassroots advocacy. Selanjutnya, mereka memberikan informasi tersebut melalui media sosial menggunakan tagar tersebut sebagai bentuk digital advokasi agar masalah semakin dikenal masyarakat. Mereka juga mengundang wartawan untuk meliput kondisi di lapangan sebagai bagian dari media relation. Dengan kombinasi kerja strategi tersebut, peluang pemerintah untuk memberikan solusi biasanya akan lebih besar dibandingkan jika petani hanya menyampaikan keluhan secara individu. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis terus berkembang mengikuti perubahan zaman, pemanfaatan teknologi digital, pemberdayaan masyarakat, dan hubungan yang baik dengan media menjadi kunci keberhasilan advokasi dengan strategi yang tepat. Aspirasi petani dapat tersampaikan dengan lebih efektif, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap isu pertanian, dan pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada sektor agribisnis. Baik, setelah memahami gambaran umum mengenai teknik dan strategi advokasi,
modern. Pada slide berikutnya kita akan membahas lebih rinci mengenai digital advocacy, yaitu bagaimana media sosial, petisi online, dan kampanye digital dimanfaatkan sebagai alat advokasi dalam agribisnis. Setelah kita mengetahui pengertian mengenai teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis, selanjutnya kita akan membahas bagaimana strategi tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Pada materi ini terdapat 3 strategi utama yang menjadi dasar advokasi modern, yaitu digital advokasi, grassroots advocacy, dan media relation. Ketiga strategi tersebut saling melengkapi sehingga advokasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan mampu memberikan dampak yang lebih besar. Strategi yang pertama adalah digital advocacy atau advokasi digital. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat menyampaikan aspirasi. Jika dahulu masyarakat harus datang langsung ke kantor pemerintah atau melakukan aksi demo, saat ini penyampaian aspirasi dapat dilakukan melalui media digital. Digital advokasi memanfaatkan internet, media sosial, website, email, webinar, hingga berbagai platform digital lainnya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah. Media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, X, dan YouTube menjadi sarana yang sangat efektif karena mampu menjangkau jutaan orang dalam waktu yang singkat. Melalui media sosial, petani dapat membagikan kondisi yang mereka alami, misalnya harga hasil panen yang turun drastis, kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, atau dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian. Informasi tersebut dapat menarik perhatian masyarakat sehingga isu yang dihadapi petani menjadi lebih dikenal. Selain media sosial, digital advokasi juga dilakukan melalui petisi online. Petisi online merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Misalnya, kepada masyarakat meminta pemerintah melindungi lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan menjadi kawasan industri atau perumahan. Semakin banyak masyarakat yang memberikan tanda tangan pada petisi tersebut, maka semakin banyak pula perhatian pemerintah terhadap isu yang diperjuangkan. Digital advokasi juga memanfaatkan kampanye digital. Kampanye digital dilakukan dengan membuat poster, video edukasi, infografis, artikel, hingga penggunaan hashtag tertentu di media sosial. Kampanye ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu permasalahan serta mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mencari solusi. Salah satu contoh kampanye yang sering dilakukan adalah ajakan membeli produk pertanian lokal agar pendapatan petani meningkat. Strategi kedua adalah grassroots advokasi atau advokasi berbasis masyarakat. Grassroots merupakan akar rumput, yaitu masyarakat yang secara langsung merasakan dampak suatu kebijakan dalam sektor agribisnis. Yang dimaksud adalah petani, kelompok tani, koperasi, penyuluhan pertanian, maupun masyarakat pedesaan. Grassroots advokasi menekankan bahwa perubahan harus dimulai dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, organisasi petani harus diperkuat agar mampu menjadi wadah dalam menyampaikan aspirasi kepada petani menghadapi masalah. Mereka tidak menyampaikan keluhan secara sendiri-sendiri, tetapi melalui kelompok tani atau koperasi sehingga suara mereka menjadi lebih kuat. Selain membentuk organisasi petani, strategi ini juga dilakukan dengan membangun kerja sama atau koalisi bersama perguruan tinggi, organisasi masyarakat, LSM, media, maupun pemerintah desa.
Kerjasama tersebut bertujuan memperluas dukungan sehingga advokasi memiliki kekuatan yang lebih besar. Dalam grassroots advokasi, dokumentasi juga menjadi hal yang sangat penting. Setiap permasalahan harus didukung oleh data yang akurat seperti jumlah petani yang terdampak, luas lahan yang mengalami kerusakan, jumlah produksi yang menurun, maupun kerugian ekonomi yang dialami masyarakat. Data tersebut menjadi dasar dalam menyampaikan usulan kepada pemerintah sehingga keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi di lapangan. Strategi berikutnya adalah media relation, yaitu membangun hubungan yang baik dengan media massa. Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika suatu isu diberitakan oleh media cetak, televisi, radio, maupun media online, maka informasi tersebut akan lebih cepat diketahui oleh masyarakat luas. Hubungan yang baik dengan media dapat membantu memperluas jangkauan advokasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap isu yang diperjuangkan. Oleh karena itu, organisasi advokasi perlu membuat siaran pers, mengadakan konferensi pers, menyediakan narasumber yang komitmen, serta menjaga komunikasi yang baik dengan wartawan. Informasi yang diberikan kepada media juga harus berdasarkan fakta sehingga berita yang dipublikasikan akurat dan tidak menyesatkan. Setelah memahami ketiga strategi tersebut, materi ini memberikan contoh penerapan advokasi melalui kampanye Tagar Siap Sawah dan Tagar Petani Berdaulat. Kampanye Tagar Siap Sawah muncul sebagai bentuk kepedulian terhadap semakin berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi menjadi kawasan industri atau perumahan. Kampanye ini dilakukan melalui media sosial, petisi online, liputan media, seminar, serta diskusi bersama masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa sawah memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan sehingga harus dilindungi. Sementara itu, kampanye Siap Petani Berdaulat bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Kampanye ini mendorong pemerintah agar memberikan perlindungan terhadap harga hasil panen, memperbaiki akses pasar, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi petani, serta memberikan kemudahan dalam memperoleh modal usaha. Kampanye tersebut juga mengajak masyarakat untuk lebih menghargai hasil kerja petani dengan membeli produk lokal dan mendukung pertanian Indonesia. Dari kedua contoh tersebut dapat dilihat bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya bergantung pada satu strategi saja. Media sosial mampu menyebarkan informasi dengan cepat. Masyarakat memberikan dukungan melalui organisasi petani, sedangkan media massa membantu memperluas penyebaran informasi sehingga pemerintah memberikan perhatian terhadap isu yang diperjuangkan. Strategi ketiga adalah media relation atau hubungan dengan media. Media memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika suatu isu diberikan oleh media cetak, televisi, radio, maupun media online, maka informasi tersebut akan lebih cepat diketahui oleh masyarakat luas. Hubungan yang baik dengan media dapat membantu memperluas jangkauan pesan advokasi serta membentuk opini publik. Misalnya, ketika media memberikan bahwa banyak petani mengalami gagal panen akibat banjir atau kekeringan, masyarakat akan mengetahui kondisi tersebut. Berita tersebut juga dapat mendorong pemerintah untuk segera memberikan bantuan atau menyusun kebijakan yang sesuai. Namun, hubungan dengan media harus dibangun secara profesional. Informasi yang diberikan kepada wartawan harus jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, media akan menjadi mitra yang membantu memperkuat advokasi, bukan sekedar menyebarkan informasi.
Jika kita melihat ketiga strategi tersebut, dapat disimpulkan bahwa digital advocacy berfokus pada pemanfaatan teknologi dan media sosial. Grassroots advocacy berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani, sedangkan media relation berfokus pada kerjasama dengan media massa untuk memperluas penyebaran informasi. Ketiganya saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh penerapannya, bayangkan ada petani di suatu daerah yang mengalami kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Kelompok tani terlebih dahulu mengumpulkan data mengenai jumlah petani yang terdampak. Setelah itu, mereka mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah sebagai bentuk grassroots advocacy. Selanjutnya, mereka memberikan informasi tersebut melalui media sosial menggunakan tagar tersebut sebagai bentuk digital advocacy agar masalah semakin dikenal masyarakat. Mereka juga mengundang wartawan untuk meliput kondisi di lapangan sebagai bagian dari media relation. Dengan kombinasi kerja strategi tersebut, peluang pemerintah untuk memberikan solusi biasanya akan lebih besar dibandingkan jika petani hanya menyampaikan keluhan secara individu. Dari penjelasan ini, dapat kita simpulkan bahwa teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis terus berkembang mengikuti perubahan zaman, pemanfaatan teknologi digital, pemberdayaan masyarakat, dan hubungan yang baik dengan media menjadi kunci keberhasilan advokasi dengan strategi yang tepat. Aspirasi petani dapat tersampaikan dengan lebih efektif, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap isu pertanian, dan pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada sektor agribisnis. Baik, setelah memahami gambaran umum mengenai teknik dan strategi advokasi modern, pada slide berikutnya kita akan membahas lebih rinci mengenai digital advocacy, yaitu bagaimana media sosial, petisi online, dan kampanye digital dimanfaatkan sebagai alat advokasi dalam agribisnis. Digital advocacy memanfaatkan internet, media sosial, website, email, webinar, hingga berbagai platform digital lainnya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah. Media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, X, dan YouTube menjadi sarana yang sangat efektif karena mampu menjangkau jutaan orang dalam waktu yang singkat. Melalui media sosial, petani dapat membagikan kondisi yang mereka alami, misalnya harga hasil panen yang turun drastis, kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, atau dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian. Informasi tersebut dapat menarik perhatian masyarakat sehingga isu yang dihadapi petani menjadi lebih dikenal. Selain media sosial, digital advokasi juga dilakukan melalui petisi online. Petisi online merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Misalnya, kepada masyarakat meminta pemerintah melindungi lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan menjadi kawasan industri atau perumahan. Semakin banyak masyarakat yang memberikan tanda tangan pada petisi tersebut, maka semakin banyak pula perhatian pemerintah terhadap isu yang diperjuangkan. Digital advokasi juga memanfaatkan kampanye digital. Kampanye digital dilakukan dengan membuat poster, video edukasi, infografis, artikel, hingga penggunaan hashtag tertentu di media sosial. Kampanye ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu permasalahan serta mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mencari solusi. Salah satu contoh kampanye yang sering dilakukan adalah ajakan membeli produk pertanian lokal agar pendapatan petani meningkat.
Strategi kedua adalah grassroots advokasi atau advokasi berbasis masyarakat. Grassroots merupakan akar rumput, yaitu masyarakat yang secara langsung merasakan dampak suatu kebijakan dalam sektor agribisnis. Yang dimaksud adalah petani, kelompok tani, koperasi, penyuluhan pertanian, maupun masyarakat pedesaan. Grassroots advokasi menekankan bahwa perubahan harus dimulai dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, organisasi petani harus diperkuat agar mampu menjadi wadah dalam menyampaikan aspirasi kepada petani menghadapi masalah. Mereka tidak menyampaikan keluhan secara sendiri-sendiri, tetapi melalui kelompok tani atau kooperasi, sehingga suara mereka menjadi lebih kuat. Selain membentuk organisasi petani, strategi ini juga dilakukan dengan membangun kerja sama atau koalisi bersama perguruan tinggi, organisasi masyarakat, LSM, media, maupun pemerintah desa. Kerjasama tersebut bertujuan memperluas dukungan sehingga advokasi memiliki kekuatan yang lebih besar. Dalam grassroots advokasi, dokumentasi juga menjadi hal yang sangat penting. Setiap permasalahan harus didukung oleh data yang akurat seperti jumlah petani yang terdampak, luas lahan yang mengalami kerusakan, jumlah produksi yang menurun, maupun kerugian ekonomi yang dialami masyarakat. Data tersebut menjadi dasar dalam menyampaikan usulan kepada pemerintah sehingga keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi di lapangan. Strategi berikutnya adalah media relation, yaitu membangun hubungan yang baik dengan media massa. Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika suatu isu diberitakan oleh media cetak, televisi, radio, maupun media online, maka informasi tersebut akan lebih cepat diketahui oleh masyarakat luas. Hubungan yang baik dengan media dapat membantu memperluas jangkauan advokasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap isu yang diperjuangkan. Oleh karena itu, organisasi advokasi perlu membuat siaran pers, mengadakan konferensi pers, menyediakan narasumber yang komitmen, serta menjaga komunikasi yang baik dengan wartawan. Informasi yang diberikan kepada media juga harus berdasarkan fakta, sehingga berita yang dipublikasikan akurat dan tidak menyesatkan. Setelah memahami ketiga strategi tersebut, materi ini memberikan contoh penerapan advokasi melalui kampanye Tagar Siap Sawah dan Tagar Petani Berdaulat. Kampanye Tagar Siap Sawah muncul sebagai bentuk kepedulian terhadap semakin berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi menjadi kawasan industri atau perumahan. Kampanye ini dilakukan melalui media sosial, petisi online, liputan media, seminar, serta diskusi bersama masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa sawah memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan sehingga harus dilindungi. Sementara itu, kampanye Siap Petani Berdaulat bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Kampanye ini mendorong pemerintah agar memberikan perlindungan terhadap harga hasil panen, memperbaiki akses pasar, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi petani, serta memberikan kemudahan dalam memperoleh modal usaha. Kampanye tersebut juga mengajak masyarakat untuk lebih menghargai hasil kerja petani dengan membeli produk lokal dan mendukung pertanian Indonesia. Dari kedua contoh tersebut dapat dilihat bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya bergantung pada satu strategi saja. Media sosial mampu menyebarkan informasi dengan cepat. Masyarakat memberikan dukungan melalui organisasi petani, sedangkan media massa membantu memperluas penyebaran informasi sehingga pemerintah memberikan perhatian terhadap isu yang diperjuangkan. Strategi ketiga adalah media
relation atau hubungan dengan media. Media memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika suatu isu diberikan oleh media cetak, televisi, radio, maupun media online, maka informasi tersebut akan lebih cepat diketahui oleh masyarakat luas. Hubungan yang baik dengan media dapat membantu memperluas jangkauan pesan advokasi serta membentuk opini publik. Misalnya, ketika media memberikan bahwa banyak petani mengalami gagal panen akibat banjir atau kekeringan, masyarakat akan mengetahui kondisi tersebut. Berita tersebut juga dapat mendorong pemerintah untuk segera memberikan bantuan atau menyusun kebijakan yang sesuai. Namun, hubungan dengan media harus dibangun secara profesional. Informasi yang diberikan kepada wartawan harus jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, media akan menjadi mitra yang membantu memperkuat advokasi, bukan sekedar menyebarkan informasi. Jika kita melihat ketiga strategi tersebut, dapat disimpulkan bahwa digital advocacy berfokus pada pemanfaatan teknologi dan media sosial. Grassroots advocacy berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani, sedangkan media relation berfokus pada kerjasama dengan media massa untuk memperluas penyebaran informasi. Ketiganya saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh penerapannya, bayangkan ada petani di suatu daerah yang mengalami kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Kelompok tani terlebih dahulu mengumpulkan data mengenai jumlah petani yang terdampak. Setelah itu, mereka mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah sebagai bentuk grassroots advocacy. Selanjutnya, mereka memberikan informasi tersebut melalui media sosial menggunakan tagar tersebut sebagai bentuk digital advokasi agar masalah semakin dikenal masyarakat. Mereka juga mengundang wartawan untuk meliput kondisi di lapangan sebagai bagian dari media relation. Dengan kombinasi kerja strategi tersebut, peluang pemerintah untuk memberikan solusi biasanya akan lebih besar dibandingkan jika petani hanya menyampaikan keluhan secara individu. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis terus berkembang mengikuti perubahan zaman, pemanfaatan teknologi digital, pemberdayaan masyarakat, dan hubungan yang baik dengan media menjadi kunci keberhasilan advokasi dengan strategi yang tepat. Aspirasi petani dapat tersampaikan dengan lebih efektif, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap isu pertanian, dan pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada sektor agribisnis. Baik, setelah memahami gambaran umum mengenai teknik dan strategi advokasi modern, pada slide berikutnya kita akan membahas lebih rinci mengenai digital advocacy, yaitu bagaimana media sosial, petisi online, dan kampanye digital dimanfaatkan sebagai alat advokasi dalam agribisnis. Studi kasus, teknik, dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Judul kasus: Advokasi digital untuk menyelamatkan lahan sawah akibat alih fungsi lahan. Latar belakang: Kabupaten X merupakan salah satu daerah penghasil padi terbesar di provinsi tersebut. Namun dalam 5 tahun terakhir, luas lahan sawah terus berkurang karena banyak dialihkan menjadi kawasan perumahan, ruko, dan industri. Akibatnya produksi padi menurun dan pendapatan petani ikut berkurang. Selain itu, banyak petani merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan lahan. Aspirasi mereka jarang didengar sehingga mereka khawatir
ketahanan pangan daerah akan terganggu jika alih fungsi lahan terus berlangsung. Melihat kondisi tersebut, sekelompok mahasiswa agribisnis bersama organisasi petani dan masyarakat membentuk gerakan #SaveSawah. Mereka memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan X untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian. Mereka juga membuat petisi online yang berhasil memperoleh lebih dari 50.000 tanda tangan. Selain itu, mereka mengadakan diskusi publik, bekerja sama dengan media lokal, dan melakukan audiensi dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi petani. Strategi ini mencerminkan penggunaan digital advocacy, grassroots advocacy, dan media relation sebagaimana dijelaskan dalam materi. Permasalahan: apa penyebab utama terjadinya alih fungsi lahan sawah di Kabupaten X? Mengapa petani merasa perlu melakukan advokasi? Teknik advokasi apa saja yang digunakan dalam kasus tersebut? Mengapa media sosial dan media massa penting dalam mendukung advokasi? Bagaimana cara agar pemerintah memberikan perhatian terhadap aspirasi petani? Analisis kasus. Kasus ini menunjukkan bahwa petani menghadapi ancaman berkurangnya lahan pertanian yang dapat menurunkan produksi pangan dan pendapatan mereka. Jika tidak ada tindakan, jumlah lahan produktif akan terus berkurang sehingga berdampak pada ketahanan pangan daerah. Dalam kasus ini digunakan 3 strategi advokasi. Yang pertama itu ada digital advokasi, membuat kampanye Save Sawah di media sosial, menyebarkan foto, video, dan infografis mengenai dampak alih fungsi lahan, membuat petisi online untuk mengumpulkan dukungan masyarakat. Yang kedua ada grassroots advocacy, yaitu mengadakan pertemuan dengan kelompok tani, mengumpulkan data luas lahan yang beralih fungsi, melibatkan masyarakat desa dalam diskusi dan aksi damai, membentuk kerjasama antara petani, mahasiswa, dan organisasi masyarakat. Yang ketiga ada media relation, itu mengundang wartawan meliputi kondisi di lapangan, mengadakan konferensi pers, mengirim siaran pers kepada media lokal, memanfaatkan pemberitaan media agar pemerintah segera mengambil tindakan. Solusi jangka pendek: menghentikan sementara izin alih fungsi lahan. Selain itu, mereka mengadakan diskusi publik, bekerja sama dengan media lokal, dan melakukan audiensi dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi petani. Strategi ini mencerminkan penggunaan digital advokasi, grassroots advokasi, dan media relation sebagaimana dijelaskan dalam materi. Permasalahan: apa penyebab utama terjadinya alih fungsi lahan sawah di Kabupaten X? Mengapa petani merasa perlu melakukan advokasi? Teknik advokasi apa saja yang digunakan dalam kasus tersebut? Mengapa media sosial dan media massa penting dalam mendukung advokasi? Bagaimana cara agar pemerintah memberikan perhatian terhadap aspirasi petani? Analisis kasus. Kasus ini menunjukkan bahwa petani menghadapi ancaman berkurangnya lahan pertanian yang dapat menurunkan produksi pangan dan pendapatan mereka. Jika tidak ada tindakan, jumlah lahan produktif akan terus berkurang sehingga berdampak pada ketahanan pangan daerah.
Dalam kasus ini digunakan 3 strategi advokasi. Yang pertama itu ada digital advokasi, membuat kampanye save sawah di media sosial, menyebarkan foto, video, dan infografis mengenai dampak alih fungsi lahan, membuat petisi online untuk mengumpulkan dukungan masyarakat. Yang kedua ada grassroots advocacy, yaitu mengadakan pertemuan dengan kelompok tani, mengumpulkan data luas lahan yang beralih fungsi, melibatkan masyarakat desa dalam diskusi dan aksi damai, membentuk kerjasama antara petani, mahasiswa, dan organisasi masyarakat. Yang ketiga ada media relation, itu mengundang wartawan meliputi kondisi di lapangan, mengadakan konferensi pers, mengirim siaran pers kepada media lokal, memanfaatkan pemberitaan media agar pemerintah segera mengambil tindakan. Solusi jangka pendek, menghentikan sementara izin alih fungsi lahan. Advokasi berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani, sedangkan media relation berfokus pada kerjasama dengan media massa untuk memperluas penyebaran informasi. Ketiganya saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh penerapannya, bayangkan ada petani di suatu daerah yang mengalami kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Kelompok tani terlebih dahulu mengumpulkan data mengenai jumlah petani yang terdampak. Setelah itu mereka mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah sebagai bentuk grassroots advocacy. Selanjutnya mereka memberikan informasi tersebut melalui media sosial, menggunakan tagar tersebut sebagai bentuk digital advokasi agar masalah semakin dikenal masyarakat. Mereka juga mengundang wartawan untuk meliput kondisi di lapangan sebagai bagian dari media relation. Dengan kombinasi kerja strategi tersebut, peluang pemerintah untuk memberikan solusi biasanya akan lebih besar dibandingkan jika petani hanya menyampaikan keluhan secara individu. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis terus berkembang mengikuti perubahan zaman, pemanfaatan teknologi digital, pemberdayaan masyarakat, dan hubungan yang baik dengan media menjadi kunci keberhasilan advokasi dengan strategi yang tepat. Aspirasi petani dapat tersampaikan dengan lebih efektif, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap isu pertanian, dan pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada sektor agribisnis. Baik, setelah memahami gambaran umum mengenai teknik dan strategi advokasi modern, pada slide berikutnya kita akan membahas lebih rinci mengenai digital advocacy, yaitu bagaimana media sosial, petisi online, dan kampanye digital dimanfaatkan sebagai alat advokasi dalam agribisnis. Studi kasus, teknik, dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Judul kasus: Advokasi digital untuk menyelamatkan lahan sawah akibat alih fungsi lahan. Latar belakang: Kabupaten X merupakan salah satu daerah penghasil padi terbesar di provinsi tersebut. Namun dalam 5 tahun terakhir luas lahan sawah terus berkurang karena banyak dialihkan menjadi kawasan perumahan, ruko, dan industri. Akibatnya produksi padi menurun dan pendapatan petani ikut berkurang. Selain itu, banyak petani merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan lahan. Aspirasi mereka jarang didengar sehingga mereka khawatir ketahanan pangan daerah akan terganggu jika alih fungsi lahan terus berlangsung. Melihat kondisi tersebut, sekelompok mahasiswa agribisnis bersama
organisasi petani dan masyarakat membentuk gerakan hashtag Save Sawah. Mereka memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan X untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian. Mereka juga membuat petisi online yang berhasil memperoleh lebih dari 50.000 tanda tangan. Selain itu, mereka mengadakan diskusi publik, bekerja sama dengan media lokal, dan melakukan audiensi dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi petani. Strategi ini mencerminkan penggunaan digital advocacy, grassroots advocacy, dan media relation sebagaimana dijelaskan dalam materi. Permasalahan: apa penyebab utama terjadinya alih fungsi lahan sawah di Kabupaten X? Mengapa petani merasa perlu melakukan advokasi? Teknik advokasi apa saja yang digunakan dalam kasus tersebut? Mengapa media sosial dan media massa penting dalam mendukung advokasi? Bagaimana cara agar pemerintah memberikan perhatian terhadap aspirasi petani? Analisis kasus. Kasus ini menunjukkan bahwa petani menghadapi ancaman berkurangnya lahan pertanian yang dapat menurunkan produksi pangan dan pendapatan mereka. Jika tidak ada tindakan, jumlah lahan produktif akan terus berkurang sehingga berdampak pada ketahanan pangan daerah. Dalam kasus ini digunakan 3 strategi advokasi. Yang pertama itu ada digital advokasi, membuat kampanye Save Sawah di media sosial, menyebarkan foto, video, dan infografis mengenai dampak alih fungsi lahan, membuat petisi online untuk mengumpulkan dukungan masyarakat. Yang kedua ada grassroots advocacy, yaitu mengadakan pertemuan dengan kelompok tani, mengumpulkan data luas lahan yang beralih fungsi, melibatkan masyarakat desa dalam diskusi dan aksi damai, membentuk kerjasama antara petani, mahasiswa, dan organisasi masyarakat. Yang ketiga ada media relation, itu mengundang wartawan meliputi kondisi di lapangan, mengadakan konferensi pers, mengirim siaran pers kepada media lokal, memanfaatkan pemberitaan media agar pemerintah segera mengambil tindakan. Solusi jangka pendek: menghentikan sementara izin alih fungsi lahan. Digital advokasi memanfaatkan internet, media sosial, website, email, webinar, hingga berbagai platform digital lainnya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah. Media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, X, dan YouTube menjadi sarana yang sangat efektif karena mampu menjangkau jutaan orang dalam waktu yang singkat. Melalui media sosial, petani dapat membagikan kondisi yang mereka alami, misalnya harga hasil panen yang turun drastis, kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, atau dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian. Informasi tersebut dapat menarik perhatian masyarakat sehingga isu yang dihadapi petani menjadi lebih dikenal. Selain media sosial, digital advokasi juga dilakukan melalui petisi online. Petisi online merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Misalnya, kepada masyarakat meminta pemerintah melindungi lahan pertanian agar tidak dialih fungsikan menjadi kawasan industri atau perumahan. Semakin banyak masyarakat yang memberikan tanda tangan pada petisi tersebut, maka semakin banyak pula perhatian pemerintah terhadap isu yang diperjuangkan. Digital advokasi juga memanfaatkan kampanye digital. Kampanye digital dilakukan dengan membuat poster,
video edukasi, infografis, artikel hingga penggunaan hashtag tertentu di media sosial. Kampanye ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu permasalahan serta mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mencari solusi. Salah satu contoh kampanye yang sering dilakukan adalah ajakan membeli produk pertanian lokal agar pendapatan petani meningkat. Strategi kedua adalah grassroots advokasi atau advokasi berbasis masyarakat. Grassroots merupakan akar rumput, yaitu masyarakat yang secara langsung merasakan dampak suatu kebijakan dalam sektor agribisnis. Yang dimaksud adalah petani, kelompok tani, koperasi, penyuluhan pertanian, maupun masyarakat pedesaan. Grassroots advokasi menekankan bahwa perubahan harus dimulai dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, organisasi petani harus diperkuat agar mampu menjadi wadah dalam menyampaikan aspirasi kepada petani menghadapi masalah. Mereka tidak menyampaikan keluhan secara sendiri-sendiri, tetapi melalui kelompok tani atau koperasi sehingga suara mereka menjadi lebih kuat. Selain membentuk organisasi petani, strategi ini juga dilakukan dengan membangun kerja sama atau koalisi bersama perguruan tinggi, organisasi masyarakat, LSM, media, maupun pemerintah desa. Kerjasama tersebut bertujuan memperluas dukungan sehingga advokasi memiliki kekuatan yang lebih besar. Dalam grassroots advokasi, dokumentasi juga menjadi hal yang sangat penting. Setiap permasalahan harus didukung oleh data yang akurat seperti jumlah petani yang terdampak, luas lahan yang mengalami kerusakan, jumlah produksi yang menurun, maupun kerugian ekonomi yang dialami masyarakat. Data tersebut menjadi dasar dalam menyampaikan usulan kepada pemerintah sehingga keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi di lapangan. Strategi berikutnya adalah media relation, yaitu membangun hubungan yang baik dengan media massa. Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika suatu isu diberitakan oleh media cetak, televisi, radio, maupun media online, maka informasi tersebut akan lebih cepat diketahui oleh masyarakat luas. Hubungan yang baik dengan media dapat membantu memperluas jangkauan advokasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap isu yang diperjuangkan. Oleh karena itu, organisasi advokasi perlu membuat siaran pers, mengadakan konferensi pers, menyediakan narasumber yang komitmen, serta menjaga komunikasi yang baik dengan wartawan. Informasi yang diberikan kepada media juga harus berdasarkan fakta sehingga berita yang dipublikasikan akurat dan tidak menyesatkan. Setelah memahami ketiga strategi tersebut, materi ini memberikan contoh penerapan advokasi melalui kampanye Tagar Siap Sawah dan Tagar Petani Berdaulat. Kampanye Tagar Siap Sawah muncul sebagai bentuk kepedulian terhadap semakin berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi menjadi kawasan industri atau perumahan. Kampanye ini dilakukan melalui media sosial, petisi online, liputan media, seminar, serta diskusi bersama masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa sawah memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan sehingga harus dilindungi. Sementara itu, kampanye Siap Petani Berdaulat bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Kampanye ini mendorong pemerintah agar memberikan perlindungan terhadap harga hasil panen, memperbaiki akses pasar, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi petani, serta memberikan kemudahan dalam memperoleh modal usaha. Kampanye tersebut juga mengajak masyarakat untuk lebih menghargai hasil kerja petani dengan membeli produk lokal dan mendukung pertanian Indonesia.
Dari kedua contoh tersebut dapat dilihat bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya bergantung pada satu strategi saja. Media sosial mampu menyebarkan informasi dengan cepat. Masyarakat memberikan dukungan melalui organisasi petani, sedangkan media massa membantu memperluas penyebaran informasi sehingga pemerintah memberikan perhatian terhadap isu yang diperjuangkan. Selain itu, mereka mengadakan diskusi publik, bekerja sama dengan media lokal, dan melakukan audiensi dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi petani. Strategi ini mencerminkan penggunaan digital advokasi, grassroots advokasi, dan media relation sebagaimana dijelaskan dalam materi. Permasalahan: apa penyebab utama terjadinya alih fungsi lahan sawah di Kabupaten X? Mengapa petani merasa perlu melakukan advokasi? Teknik advokasi apa saja yang digunakan dalam kasus tersebut? Mengapa media sosial dan media massa penting dalam mendukung advokasi? Bagaimana cara agar pemerintah memberikan perhatian terhadap aspirasi petani? Analisis kasus. Kasus ini menunjukkan bahwa petani menghadapi ancaman berkurangnya lahan pertanian yang dapat menurunkan produksi pangan dan pendapatan mereka. Jika tidak ada tindakan, jumlah lahan produktif akan terus berkurang sehingga berdampak pada ketahanan pangan daerah. Dalam kasus ini digunakan 3 strategi advokasi. Yang pertama itu ada digital advokasi, membuat kampanye save sawah di media sosial, menyebarkan foto, video, dan infografis mengenai dampak alih fungsi lahan, membuat petisi online untuk mengumpulkan dukungan masyarakat. Yang kedua ada grassroots advokasi, yaitu mengadakan pertemuan dengan kelompok tani, mengumpulkan data luas lahan yang beralih fungsi, melibatkan masyarakat desa dalam diskusi dan aksi damai, membentuk kerjasama antara petani, mahasiswa, dan organisasi masyarakat. Yang ketiga ada media relation, itu mengundang wartawan meliputi kondisi di lapangan, mengadakan konferensi pers, mengirim siaran pers kepada media lokal, memanfaatkan pemberitaan media agar pemerintah segera mengambil tindakan. Solusi jangka pendek: menghentikan sementara izin alih fungsi lahan. Selain itu, mereka mengadakan diskusi publik, bekerja sama dengan media lokal, dan melakukan audiensi dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi petani. Strategi ini mencerminkan penggunaan digital advokasi, grassroots advokasi, dan media relation sebagaimana dijelaskan dalam materi. Permasalahan: apa penyebab utama terjadinya alih fungsi lahan sawah di Kabupaten X? Mengapa petani merasa perlu melakukan advokasi? Teknik advokasi apa saja yang digunakan dalam kasus tersebut? Mengapa media sosial dan media massa penting dalam mendukung advokasi? Bagaimana cara agar pemerintah memberikan perhatian terhadap aspirasi petani? Analisis kasus. Kasus ini menunjukkan bahwa petani menghadapi ancaman berkurangnya lahan pertanian yang dapat menurunkan produksi pangan dan pendapatan mereka. Jika tidak ada tindakan, jumlah lahan produktif akan terus berkurang sehingga berdampak pada ketahanan pangan daerah. Dalam kasus ini digunakan 3 strategi advokasi. Yang pertama itu ada digital advokasi, membuat kampanye save sawah
di media sosial, menyebarkan foto, video, dan infografis mengenai dampak alih fungsi lahan, membuat petisi online untuk mengumpulkan dukungan masyarakat. Yang kedua ada grassroots advocacy, yaitu mengadakan pertemuan dengan kelompok tani, mengumpulkan data luas lahan yang beralih fungsi, melibatkan masyarakat desa dalam diskusi dan aksi damai, membentuk kerjasama antara petani, mahasiswa, dan organisasi masyarakat. Yang ketiga ada media relation, itu mengundang wartawan meliputi kondisi di lapangan, mengadakan konferensi pers, mengirim siaran pers kepada media lokal, memanfaatkan pemberitaan media agar pemerintah segera mengambil tindakan. Solusi jangka pendek, menghentikan sementara izin alih fungsi lahan. Jangka pendeknya yaitu ada menghentikan sementara izin alih fungsi lahan produktif, mengadakan dialog antara pemerintah, petani, dan investor, memperkuat kampanye digital agar semakin banyak masyarakat yang mendukung. Berikutnya ada menyampaikan hasil petisi kepada pemerintah daerah. Jangka panjangnya yaitu ada menetapkan kawasan sawah yang dilindungi, memberikan insentif kepada petani agar tetap mengusahakan lahan pertanian, memperkuat organisasi petani dan koperasi, melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian. Berikutnya ada menyusun kebijakan yang melindungi lahan pertanian berkelanjutan. Kesimpulan, kasus ini menunjukkan bahwa advokasi modern tidak hanya dilakukan melalui aksi langsung, tetapi juga melalui pemanfaatan teknologi digital, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama dengan media. Kombinasi digital advokasi, grassroots advokasi, dan media relation mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat suara petani, serta mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan perlindungan lahan pertanian. Dengan strategi advokasi yang tepat, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih berpihak kepada petani yang mendukung keberlanjutan sektor agribisnis. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.